Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu'i Biddirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Hasyr nomor 59, ayat yang ke-6 dan ke-7. Judul nasnya harta rampasan P. Tapi kalau kita lihat ayat lain, nanti ada harta rampasan ghanimah di surat Al-Anfal ayat 41. Di ayat ini menjelaskan tentang al-fai, yaitu harta rampasan P. Apa itu harta rampasan P? Harta yang diperoleh oleh kaum muslimin tanpa adanya perangan. Sedangkan harta rampasan ghanimah yaitu harta yang diperoleh kaum muslimin sebab ada peperangan seperti perang Badar. Ayat ini ada beberapa kalimat yang harus kita bahas nanti, mengindikasikan ada tafsir kontemporer. Apa itu yang harus dibahas ayat ini? Pertama, lafaz ma'afa Allah, harta yang dirampas oleh Allah. Diberikan kepada siapa? Ala rasulihi, diserahkan kepada Rasul. Dari siapa? Awalnya minhum, dari Bani Quraidah. Harta rampasan P itu ma awjabtum alaihi min khailin waladikab, diperolehnya tanpa harus melepaskan satu unta atau satu kuda pun. Tetapi lakin Allah yusallitu rasulahu ala ma yasha, Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulullah SAW untuk menguasai semua itu. Kedua, Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Ini di ayat 6. Kalau kita lihat ayat wallahu ala kulli syai'in qadir, itu sama dengan surat Al-Anfal ayat 41, yaitu ada wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya di ayat 41 surah Al-Anfal, Allah berkuasa untuk merampas harta milik Allah dari kaum musyrikin, diberikan kepada Rasulullah untuk dibagikan kepada para hak yang menerimanya. Nanti itu ada 1/5. Jadi 1/5 itu supaya gampang dihitung, misalnya 5 miliar. Di surah Al-Anfal itu 1 miliar diberikan kepada kelima kelompok, Allah dan Rasul, kemudian kerabat Rasul, Bani Muthalib, Bani Hasyim yang tidak menerima zakat, yang ketiga yatim, yang keempat pak miskin, yang kelima ibnu sabil. Di surat Al-Anfal ayat 41. Sedangkan ayat ke-7 surat Al-Hasyr, di ayat 7 itu harta yang dikembalikan oleh Allah kepada Rasul untuk dibagikan kepada 5 kelompok, Allah dan Rasul 1 kelompok, kemudian dil kurba, kerabat Rasul yang dari Bani Hasyim, Bani Muthalib yang tidak menerima zakat, yatim, miskin, dan ibnu sabil. Hanya perbedaannya kalau harta P juga sama, diberikan 1/5-nya kepada yang 5, Allah dan Rasul, kerabat, yatim, miskin, dan ibnu sabil. Hanya bedanya kalau harta yang dirampas melalui perang, 4/5-nya, sekitar 4 miliarnya itu diberikan kepada pasukan perang yang ikut di perang Badar. Sedangkan rampasan P, karena tidak ada perang, maka yang 4 miliarnya itu dibagikan kepada 2 sahabat. Sahabat Muhajirin dapat 1 miliar, sedangkan sahabat Ansor dapat 3 miliar. Jadi tadi 1 miliar diberikan kepada yang 5, kemudian 1 miliar lagi diberikan kepada orang Muhajirin, sedangkan yang 3 miliar diberikan kepada sahabat Ansor. Itu dalam satu tafsir. Tafsir yang lain menjelaskan harta rampasan P itu pembagiannya, yang 1 miliar sudah diberikan kepada 5 kelompok tadi, yang 4 miliarnya yaitu diberikan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah selain dapat dari yang katakan 200 juta juga dapat 4 miliar. Demikian berlaku sampai pemahaman zaman Umar bin Khattab. Ada tafsir yang kedua,
bahwa 5 miliar tadi ambil 1 miliar, yang 4 miliarnya diserahkan ke Baitul Mal. Tujuannya untuk apa? Itu tujuannya Al-Hasyr ayat 7. Satu tujuannya untuk supaya harta itu tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya, sehingga karena ada likayatakunna dalutan ma'agniya, kita bisa lihat Rasulullah tidak mengambilnya dari 4 miliar itu, bahkan dari yang 200 juta diserahkan juga kepada Baitul Mal. Rasulullah khawatir karena ada anak dan keluarganya mewarisi dari harta rampasan tadi, atau dari harta rampasan perang. Sama sekali tidak diambil oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah takut kepada ayat likaila takuna dulatun bain agniya, khawatir Rasulullah memonopoli uang yang 4 miliar 200 itu sehingga diberikan ke Baitul Mal semuanya. Demikian Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah sampai menguasai Sam, Syria, Lebanon, dan negara lain. Padahal perang berapa kali itu banyak keuntungan, tapi tidak ada yang diambil, sehingga terkenal Umar bin Khattab tambalan bajunya begitu banyak, padahal harta kekayaannya dari gonimah atau rampasan gonimah dan begitu banyak. Ini mengindikasikan, kalau kita lihat teksnya tadi, harta rampasan itu ini kan dunia ini milik Allah semua. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Di langit bumi milik Allah. Atau ayat lain, wallahu khalaqakum waladzi khalaqalakum waladzi khalaqalakum. Allah menciptakan ini semua untuk kamu. Jadi dunia di langit dan di bumi itu harus dimanfaatkan untuk semua manusia. Itu. Kemudian kalau kita lihat sekarang konteksnya, siapa yang harus diberikan wewenang dari harta rampasan itu? Sebab kenapa dirampas tadi? Dirampas ini karena orang-orang Yahudi baik Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, dan Bani Khazraj itu sudah melawan dan menentang ajaran Rasul. Bukanlah harta itu digunakan oleh mereka untuk jalan Allah, tapi justru digunakan untuk menghalangi jalan Allah, menghalangi orang beriman, disebut at-ta'wi kanil iman. Itu tujuannya. Harta yang dikuasai oleh Yahudi baik Nazir, Quraidah, dan Qunaiqah, Khazraj itu untuk melarang orang-orang masuk Islam, termasuk juga orang musyrik, sehingga tidak berhak mereka menguasai harta digunakan dengan salah. Maka itu harus ada perampasan. Di sini kalimatnya maaf Allah yang merampas harta yang digunakan salah oleh mereka. Jadi konteksnya nanti harus ada rancangan undang-undang perampasan aset negara. Kenapa harus dirancang undang-undangnya? Sebab undang-undang itu berarti dengan undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar sudah jelas, itu harus untuk sejahtera rakyat Indonesia, yaitu di pasal 33. Seluruh kekayaan alam di Indonesia itu harus dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat. Kenapa? Sebab dari Sabang sampai Merauke, hasil tambang, nikel, emas, semua itu adalah milik rakyat. Kemudian diwakilkan oleh kita kepada negara. Maka negara harus mengelola hasil alam itu dan kembali kepada kita. Tapi ternyata tidak. Dirampas oleh mereka harta itu, dan oleh karena mereka sudah menyelewengkan harta seperti Yahudi Bani Nadir yang tadi melawan kebenaran Allah, maka orang yang merampas harta negara baik melalui pajak atau melalui yang sudah sampaikan lalu, yaitu melalui cara yang sistematis, yaitu korupsi, maka harta yang sudah dirampas oleh mereka wajib dirampas lagi. Oleh siapa? Oleh negara, orang yang berkuasa. Jadi orang yang berkuasa, DPR yang diwakilkan oleh kita membuat undang-undang, dan disuruh pemerintah wajib membuat undang-undang perampasan aset negara, sebab mereka sudah merampok uang negara, merampok uang kita. Itulah kontekstualnya tadi saya sampaikan, perampasan aset negara. Kenapa disebut aset negara? Di sini adalah aset itu milik Allah, bahwa demokrasi itu adalah suara rakyat, suara Tuhan. Maka berarti daulah
Republik daulah yang berkuasa itu rakyat. Berarti yang harus diambil oleh mereka yaitu hak rakyat atau milik rakyat. Jadi aset negara itu sama dengan aset rakyat, maka harus diambil oleh penguasa, dibuat undang-undangnya oleh DPR, disetujui oleh Pak Prabowo, segera ambil itu, rampas itu uang yang sudah dirampok sama mereka. Adapun sampai sekarang belum ditandatangani, menurut saya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada orang yang dirugikan dengan undang-undang perampasan aset negara itu. Misalnya mereka yang sudah korupsi jadi ASN atau pegawai negeri atau DPR atau siapapun pejabat, sehingga tidak mau menandatangani karena tamiang belit kabiti sekarang sudah. Kalau ditandatangani pasti mereka kena. Kemudian kedua, ini positifnya, kemungkinan kedua belum ditandatangani ada pasal-pasal yang merugikan kita. Saya sampai cari tahu kenapa ini ditandatangani. Ternyata dapat bocoran, ada orang yang mengatakan, mantan menteri, bahwa Pak Ustadz tidak ditandatanganinya itu karena ada pasal yang merugikan rakyat. Mudah-mudahan saja benar. Tapi kalau tidak ditandatanganinya rancangan undang-undang perampasan aset negara, berarti kita harus memberikan solusi. Orang yang mendengar di YouTube nanti sampaikan kepada Prabowo wakil DPR supaya segera ditandatangani undang-undang perampasan aset negara itu. Kenapa? Sebab ada kalimat yang mengerikan, Pak. Di sini kan kalimat teksnya, kaila takuna dulatun bil agdia, supaya harta itu tidak dikuasai, tidak didominasi, tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya. Saya sampaikan tadi teksnya, sehingga Rasulullah, Khulafaur Rasyidin tidak mau menerima dari harta rampasan tadi itu yang tidak melalui perang, dan juga tidak mau ngambil dari harta rampasan perang. Para Rasul berhak untuk, tapi serahkan ke Baitul Mal semua untuk kepentingan umum, khususnya untuk kepentingan umat Islam. Kenapa di Baitul Mal ada khusus kepentingan umum? Sebab di Baitul Mal itu uang kas negara, ada yang dari zakat, ada yang dari pajak jizyah. Ketika orang-orang Yahudi Nasrani, orang musyrik berada di Madinah, dipajak. Dan ada dari muksu, dari bea cukai. Dan ada juga al-manhub, uang yang dirampas oleh Rasulullah yang sudah mencuri setelah dipidana, kemudian uang yang harus dikembalikan ke negara masuk juga ke Baitul Mal. Makanya Baitul Mal itu untuk kepentingan umum. Tetapi para ulama menjelaskan bagaimana kaitan dengan zakat. Sebab zakat itu dari oleh untuk. Kemudian para ulama berijtihad, Baitul Mal harus dipisah dengan Baitul Zakat. Zakat khusus untuk umat Islam, dikelola oleh umat Islam dan diambil dari muslim, tidak boleh campur dengan pajak. Sebab pajak itu kan umum juga. Dulu pajak itu halal, orang kafir ada di negara muslim bayar pajak, namanya jizyah. Kalau pajak sekarang, dipajak itu hotel, dipajak itu ya bahkan mungkin yang tidak harus bayar pajak juga. Kita beli di restoran, saya kemarin dengan teman, begitu saya harus bayar, kok ada pajaknya di situ, kok makan sih dipajak, berarti haram dia ngambil pajak dari makanan itu. Itu udah pajak dari kita, sehingga kita harus mendesak lagi ke pemerintah segera dibuat undang-undang zakat dan aplikasinya. Kalau dikembangkan sistem zakat dari mayoritas muslim di Indonesia, insya Allah negara Indonesia makmur. Apalagi sistem zakatnya dikelola dengan benar. Pajaknya sudah dirampok, zakat tidak diurus, wah sengsara bangsa Indonesia ini. Makanya sekali lagi, perampasan aset negara wajib segera ditandatangani undang-undangnya supaya harta kekayaan Indonesia tidak berkisar, tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya saja. Kemudian kita juga harus melihat, kembali saya sampaikan, kenapa kita harus undang-undang perampasan aset. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu tentang TPPU. Apa itu undang TPPU? Undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi money laundering itu sudah berbahaya, sebab definisinya money laundering itu penyamaran uang yang haram ingin dihalalkan, uang yang sudah kotor jadi bersih, dan ada manipulasi penggunaannya, banyak fiktif. Kemudian pemberian uang, kalau sudah dapat harusnya kan disimpan rekening sendiri, terus dia pinjam rekening temannya, saudaranya, anaknya, mantunya, atau termasuk perusahaannya juga. Perusahaannya punya saudaranya, punya mantunya, punya cucunya, semua dikumpulin, itu termasuk money laundering, pencucian uang. Karena itu berat hukumannya.
Sebab kalau Islam, kalau orang sudah merusak, itu hukumannya mati dan digantung matinya. Ini juga belum dilaksanakan hukuman mati. Padahal di negara lain, di negara Cina atau ada siapa tuh yang hanya 260 miliar, itu dihukum mati. Di Indonesia itu korupsinya 10 triliun. Apa putusan hakimnya? Hanya tahanan kota. Orang 200 miliar aja dihukum mati, ini 10 triliun. Hukumannya hanya tahanan kota. Makanya kita rugi dalam pengertian tadi, undang-undang sudah ada tapi tidak dilaksanakan, apalagi yang belum ada. Kita mendesak mudah-mudahan undang-undang perampasan aset negara segera ditandatangani dan menguntungkan rakyat. Bila perlu kita ngutus dari sini. Ini kan sudah yayasan, Pak. Dari Yayasan Al Hidayah ngutus orangnya, ingin tahu bagaimana itu undang-undangnya yang mau ditandatangani. Jangan ditandatangani omnibus law. Jadi kita tidak boleh terjebak di dalam makar mereka. Ini sekali lagi, mudah-mudahan belum ditandatanganinya karena ada pasal-pasal yang merugikan kita. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan sampai tidak ada tangannya karena ada orang yang merasa dirugikan. Baik Bapak semua, kita lihat lagi ayat berikutnya. Kepada siapa dibagikannya? Dan tujuhnya tadi lillahi wa rasul, dzil qurba, kerabat Nabi, kemudian yatama, masakin, dan ibnu sabil. Ini adalah dari 1/5 dari yang 5 miliar tadi, berarti 1 miliar. Sehingga ada masih 4 miliar gitu. Ini tidak boleh dihilangkan. Pertanyaannya, apakah normal seperti dulu ada perang sehingga kita mendapat ghanimah, atau sudah tidak ada perang itu sehingga tidak ada ghanimah? Maka kita mengambil surat Al-Hasr ayat 6 dan 7, maka harus direalisasikan apa itu ma, apa Allah, P. Makanya kita sering dengar P itu P itu bagian. Kita baru punya bagian dari harta milik kita. Maka undang-undang ini, perampasan aset, adalah solusi efektif supaya segera kembali kepada fakir miskin. Tapi karena sekarang perangnya tidak ada, berarti setelah ini uang dirampas, kasih duitnya ke masyarakat untuk pendidikan. Makanya biaya pendidikan dari dulu itu besar, Pak. Dari dulu tidak ada yang berkorupsi, kecuali zamannya Jokowi, Menteri Pendidikannya korupsi. Berarti kita dana yang 20% dari APBN dikorupsi juga sama mereka. Ini sistemnya apa yang salah? Menurut saya sih hukum itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, tidak ada sanksi, tidak ada hari. Hukum itu kan untuk memberi sanksi. Kalau yang baik saya ribut, tapi sanksinya juga kecil. Siapa? Dipelintir itu hukum itu. Sekali lagi, hukum di negara kita bukan hukum produk hukum, produk wahyu. Hukum kita di negara kita ada hukum produk politik. Apa artinya hukum produk politik? Yang membuat DPR dan Presiden. Maka kalau ingin negara kita subur makmur, perbaiki politiknya. Bagaimana cara memperbaiki politik? Pilih wakil rakyat yang baik, pilih RT sampai presiden yang baik. Jangan milih gak punya ijazah, salah. Wah itu Pak, gak dibuat aturannya. Itulah mereka kongkolingkong. Jadi bisa dipelintir. Sudah 40 tahun benar kok dirubah 36. Asal tadi sudah menjabat jadi wali kota, itu dipelintir namanya. Berat persoalan kita untuk mensejahterakan. Sedangkan di sini kalimatnya likaitakuna dulatan bainal agniya. Awas, hati-hati. Jangan uang itu hanya berkisar pada konglomerat saja, naga 9 saja, dan atau orang-orang yang setipe. Apa maksudnya termul? Mereka kan sudah punya bagian dengan cara curang, karena memang yang membuat aturan itu curang. Semua kena curang. Mudah-mudahan ini tidak kenyataan, Pak. Saya analisis saja. Kenapa ini terjadi begini? Kalau ini betul, Pak, analisis orang, saya sulit saja. Sulitnya karena aturan tahun 2024 itu yang menang 58 Anies, sedangkan yang nomor 2 itu hanya 28 atau berapa, yang selainnya 16. Tapi analisis orang itu, Pak, saya nggak analisis. Ketika sudah muncul 58, maka tiba-tiba listrik mati semua dan error semua komputer. Muncul besoknya yang 58 nomor 2. Ini berbahaya kalau ini terjadi, sehingga sulit untuk tadi dikatakan gampang-gampang susah, sebab persoalan politik. Kalau memang hasil curang, ya itu susah. Makanya sudah sampaikan lalu, tidak boleh makan hasil batil, diantaranya dengan ijazah palsu. Tidak boleh.
Orang yang punya ijazah palsu, baik RT sampai presiden atau guru yang ngajar ijazah palsu, haram, duitnya haram, tidak boleh dimakan, bajunya haram, pecinya haram, sendalnya, mobil haram semua. Kalau hasil ladang ijazah palsu, tanda tangannya tidak sah. Meskipun itu pasti saya bertentang, boleh saja sah tanda tangannya. Sebab tadi kalau tidak dianggap sah, bubar negara. Ya bubar dan bubar. Sebab tidak sah. Sebab kiasnya kalau kita sholat harus wudu, wudunya batal. Ya batal sholatnya. Wudunya batal kalau sholat ingin sah. Ya, di mana rumusnya? Karena memang sudah tidak punya ijazah batal, maka batal semua tanda tangannya. Maka tanggung jawab sendiri, tidak boleh kepada rakyat. Ingat yang terakhir Pak, kalimatnya tuh. Wattaqullah. Nah ini. Gitu. Coba semua bertakwa kepada Allah. Rakyat bertakwa kepada Allah, penguasa bertakwa Allah, kiai jangan menjilat takwa kepada Allah, santrinya semua juga bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Innallaha syadidul iqab. Sebab siksa Allah sangat keras bagi orang yang melanggar. Sedikit pun pelanggaran bakal menjadi rugi. Bahkan kalau kita lihat apa yang sebelum muflis. Muflis itu orang bangkrut Pak, tidak punya modal. Bukan hanya rugi, kalau rugi kan modalnya masih ada. Kalau bangkrut itu modal tidak ada. Itu definisi ternyata orang yang banyak puasanya, sholatnya rajin, ngaji rajin, ulama pinter, tapi banyak kezolimannya. Habis semua itu, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala ibadah, termasuk syahid. Orang yang syahid pahalanya habis kalau dengan tadi sebab berbuat zolim. Yang jangan lupa, andaikan kita mati syahid, pejabat semua mati syahid, lalu masih punya hutang, maka tidak akan diterima oleh Allah amal solehnya, dan Allah tidak akan menoleh dengan rahmatnya. Bahkan Nabi pernah datang ke suatu tempat jenazah. Apa yang ditanya oleh Rasulullah? Apakah mayit ini punya hutang? Kalau dijawab oleh mereka punya hutang, siapa yang bertanggung jawab? Kalau gak ada yang bertanggung jawab, Nabi tidak mau menyolatkan mayit yang punya hutang. Sampai begitu kerasnya. Diancam orang yang akan adab tadi, syadidul iqab, karena dia punya hutang. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari syadidul iqab. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang besar, akhirnya wafatul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, judul teksnya adalah harta rampasan P yang diambil hasil dari musuh tapi tidak ada perang. Sedangkan ghanimah harta yang diambil dari musuh dengan sebab perang. Pembagiannya beda. Harta P itulah yang jadi jalur sekarang, sebab kita tidak perang. Nanti kalau sudah perang kita bagiannya. Dari harta rampasan P ini kemudian ditafsir kontekstualkan adalah perampasan aset negara, karena negara itu punya rakyat, dan rakyat artinya punya Allah, semua kekayaan milik Allah, maka harus kembali ke Allah. Dan kalau tidak dilaksanakan dengan baik, harta dirampas oleh Allah. Kalau sudah dirampas oleh Allah, diberikan kepada Rasul. Setelah diberikan Rasul, tolong dibagikan dengan adil supaya masyarakat aman, damai, sejahtera, sentosa. Sekarang siapa wakil dari Rasul? Adalah ulama. Ulama akan menunjuk umaro. Jadi umaro itu tugas dari ulama, bagikan tuh duit ke rakyat yang adil supaya Undang Dasar 33 dilaksanakan. Dan kalau masih kurang karena hartanya sudah dirampok, maka segera tanda tangangi rancangan undang-undang perampasan aset negara supaya kita bisa subur makmur, gemah lipah lol jinawi, bisa ibadah dengan baik sempurna. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.